Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sampai ke episode yang terakhir dari penjelasan misteri kitab kuno Jayabaya, dan saya berterima kasih juga kepada Sang Prabu yang telah meluangkan waktu untuk membahas dari beberapa petikan kitab kuno misteri Jayabaya ini. Iya. Mungkin saya mohon izin untuk langsung membacakan di petikan 171 ya Sang Prabu ya. Langsung kita bacakan saja. Jangan heran, jangan bingung. Itulah putra Batara Indra yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Air terjun Raja Musti pecah memercik. Hanya yang satu ini dapat memberi petunjuk tentang arti ramalan saya. Tidak bisa ditipu karena dapat masuk ke dalam hati. Ada manusia yang boleh bertemu, tapi ada juga manusia yang belum diizinkan. Jangan iri dan kecewa. Itu bukan waktu Anda. Memakai lambang tanpa mahkota, oleh sebab itu yang menjumpai, segeralah menghormati. Jangan sampai terputus. Menghadaplah dengan patuh. Keberuntungan ada di anak cucu. Mohon dijelaskan makna dan rahasia dari petikan 171 ini, Sang Prabu. Silakan. Nah, jadi di sini jangan heran, jangan bingung. Itulah putra Batara Indra yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Jadi artinya, jadi anaknya seorang raja, penguasa juga ya, yang sulung, terutama masih kuasa mengusir setan. Air terjun Braja Musti pecah memercik. Artinya kekuatan, kesaktian yang berasal dari setan atau sebangsanya, sifatnya berasal dari alam gaib, itu akan hancur. Hanya yang satu ini dapat memberi petunjuk tentang arti ramalan saya. Jadi saya itu hanya menjabarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tulis gitu loh. Tapi tentang sosoknya saya tidak tahu gitu loh. Karena yang menjabarkan bukan saya, mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak gitu loh. Terus tidak bisa ditipu. Itu artinya mengerti hal-hal gaib karena dapat masuk ke dalam hati. Ada manusia yang boleh bertemu, tapi ada juga manusia yang belum diizinkan. Artinya karena dapat masuk ke dalam hati, ia menuntun rohani yang berkaitan dengan qalbu agar akhlak manusia menjadi baik gitu loh. Ada manusia yang boleh bertemu. Artinya ada manusia yang diperbolehkan menjadi asuhannya atau murid. Nah, tapi ada juga manusia yang belum diizinkan. Kalau belum diizinkan, mereka hanya sebagai jamaah, gitu. Pengikut, ya. Memakai lambang tanpa mahkota, itu artinya beliau itu sebagai penyeru atau pencerah. Jangan sampai putus, segera menghormati. Jangan sampai terputus, menghadaplah dengan patuh. Keberuntungan ada di anak cucu. Itu artinya beliau dapat memberikan jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Itu bait 171 ya.
Kalau dilihat dari bait 171 ini kan saya agak tertarik juga nih di sini Sang Prabu. Iya. Jangan heran dan jangan bingung, itulah putra Batara Indra. Karena kan memang di dalam beberapa keterangan dari Sang Prabu ini adalah perjalanan ruhani yang mungkin itu kebanyakan orang juga tidak masuk akal gitu atau logika, tapi itu adalah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang segala perjalanan ruhani yang dimaksud dengan sosok yang di sini adalah sang pencerah atau sang penyeru ini memang membuat kita terkadang terheran-heran gitu. Iya. Dan bingung gitu kalau tidak mempelajari tentang ilmu ruhaninya, kan begitu juga ya. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail lagi lah untuk kedepannya nanti. Iya. Kita lanjut ke petikan-petikan berikutnya aja ya Sang Prabu ya. Iya, iya. Di petikan 172. Iya. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman serba tidak menentu. Jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru mencari dewa. Carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Itulah sejatinya pemberian dewa. Mohon dijelaskan Sang Prabu makna dan rahasia. Jadi ya, baik ini di bait 172. Ya. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada. Pada zaman serba tidak menentu, jangan melarang orang menghormati berupa dewa. Berupa dewa itu kan orang agung ya. Iya. Bisa dikatakan penguasa, bisa ya, pemimpin bisa, yang menghalangi akan sirna. Nah itulah. Jadi ini dikatakan dijawab bagi orang yang munafik tidak akan selamat, itu pasti gitu ya. Terus jangan keliru mencari dewa. Carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Jadi artinya jangan keliru mencari pemimpin atau penguasa atau orang agung ya dan lain sebagainya yang bersifat adalah utama gitu ya. Nah, carilah dewa atau pemimpin atau penguasa ya, atau orang yang dihormati, orang besar, bersenjata Trisula Weda, maksudnya pegangannya di dalam memimpin, di dalam mengajarkan, di dalam memberikan pencerahan atau menyeru adalah pegangannya Trisula Weda yang tergabung berkat hasil dari pendalaman, berasal dari keilmuan yang dia dapat dari 3 tahap itu, torekot, hakikat, marifat gitu loh. Itulah sejatinya pemberian dewa. Dalam arti di sini itulah sejatinya pemberian Tuhan yang Maha Pencipta. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin di sini juga agak tertarik juga dengan di petikan 168 itu kemarin itu yang kita kaji dengan Jawa Weda itu. Bisa dijelaskan sedikit Sang Prabu? Weda Jawa itu dalam arti beliau memahami tentang etika budi pekerti, kearifan lokal, ya, tatanan berbangsa dan bernegara. Nah itulah yang dimaksud itu. Jadi Weda Jawa itu. Jadi hanya berpedoman pada Trisula. Jadi apa yang disampaikan pedomannya itu adalah dari pendalaman itu, gitu loh. Trisula itu seperti itu. Jadi memang pengertiannya beda antara Weda Jawa dengan Trisula Weda. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke petikan 173. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina orang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga memuja, itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur.
segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah zaman tidak menentu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Jadi menyerang tanpa sebab ketika beliau menyampaikan, menyeru atau memberi pencerahan, itu menyampaikan ajarannya. Menyampaikan ajarannya itu adalah apa yang disampaikan, itulah tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia, gitu loh. Tapi ketika menyampaikan tidak pernah menghinakan, karena ikutilah apa yang menjadi seruannya. Kalau mau dia akan selamat, kalau tidak ya risikonya sendiri, gitu loh. Gitu. Raja menyembah rakyat itu artinya pemimpin atau penguasa lebih mementingkan kepentingan rakyatnya. Jadi disebut raja menyembah rakyat. Jadi apa yang ada di dalam masyarakat tentang kebutuhan kepentingan rakyat itu lebih diutamakan pada rakyat daripada kepentingan kelompok. Maksudnya itu, gitu loh. Bersenjatakan Trisula Weda, ya. Bersenjata sudah dijelaskan kan, Trisula Weda sudah jelas. Para pendeta juga memuja. Memuja itu dalam arti menghormati, gitu loh. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu, tetapi termasuk artinya itulah ajaran yang disampaikan yang sudah menanggung malu tetapi termasuk, dalam arti ketika awal menyampaikan ajaran itu tidak diterima, tapi malah dipermalukan, ya mungkin tidak diterima, tidak diindahkan, istilahnya gitu loh, tidak digubris ya dan lain sebagainya, itu ajaran apalah gitu ya. Tapi itu perjalanan itu karena dikehendaki Yang Maha Kuasa, gitu loh. Akhirnya menjadilah termasuk dikenal. Jadi segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan, itulah tanda zaman tidak telah usai. Masuklah kepada zaman pencerahan itu ya. Terus berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Nah, itulah masuk kepada era tata tentrem kertaraharja gemah ripah loh jinawi. Artinya masa ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dalam segala hal. Itu artinya tata tentrem. Nah, terus masuk lagi kepada gemah ripah loh jinawi, itu artinya kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur. Jadi kalau sudah di zaman pencerahan ini kan sebenarnya semua akan merasakan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan Sang Prabu. Mungkin juga sedikit menggelitik juga nih dalam batin saya juga. Jadi beliau itu sebenarnya kan beliau yang dimaksud oleh kitab Jayabaya yang di sini adalah sang pencerah atau sang penyeru ini. Jadi segala perjalanan, segala apa yang beliau lakukan itu kan merupakan adalah kehendak Tuhan untuk di akhir zaman ini. Sebenarnya kan beliau itu kan dalam bersenjatakan Trisula tersebut kan bukan untuk satu umat ya, Sang Prabu. Tidak. Karena kalau melihat dari beberapa petikan di sini sebagai pencerah, jadi sebagai pelurus juga nanti ke depannya juga ya. Bukan satu umat, bukan untuk umat manusia, tapi seluruh makhluk Allah yang berjiwa adalah golongan manusia dan jin. Itu karena makhluk yang diciptakan memiliki ruh itu mempertanggungjawabkan atas dosa, ya dan mendapatkan ganjaran atas pahala kebaikan, gitu loh. Itu. Terima kasih Sang Prabu.
Tapi ini sedikit nih Sang Prabu mungkin masih berkaitan dengan ini, tapi di luar dari konteks petikan-petikan yang ada di Jayabaya ini. Karena di sini kan banyak istilahnya kaum spiritual dan yang mendalami tentang dan mempelajari tentang pencerah, pemimpin akhir zaman, apa itu disebut Buddha Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil dan sebagainya. Itu sangat apa dengan dana amanah. Nah, inilah dana amanah. Mungkin bisa dijelaskan waktu sedikit nih. Kalau saya pribadi sih ada hikmah, ada hakikat, ada rahasia, tapi bukan secara fisikly gitu lah. Ini dana amanah dari Pak Karno lah, dari dulu isunya seperti itu, tapi nggak pernah cair-cair. Tapi kebanyakan orang juga percaya tentang hal tersebut. Mungkin Sang Prabu bisa memberikan ulasan sedikit tentang dana amanah itu sebenarnya apa sih? Gitu. Ya gini. Ya pertama saya tidak mau menyalahkan orang. Iya. Ini hanya saya pendapat pribadi. Iya. Setahu saya dana amanah itu kan dalam arti sesuatu yang dititipkan kepada kita setelah terima kita untuk disampaikan. Nah sebetulnya, tapi dikaitkan dengan harta duniawi. Iya betul. Kalau berkaitan sama harta dunia, seandainya rakyat diberi kekayaan, begitu, harta itu akan habis. Seberapa besar pun akan habis. Yang tidak bisa habis adalah ilmu. Justru mencari harta itu dengan ilmu. Mencari keselamatan, kita hidup di kelak itu ya dengan ilmu. Memang Allah memberikan sarana itu, ilmu. Ilmu pengetahuan adalah untuk mencari harta dunia. Makanya dilambari dengan agama, tuntunan supaya tidak rakus. Ketika kita mencari dunia melupakan segalanya, dunia sebagai tujuan, itu sama dengan kita menyembah berhala. Dunia itu berhala. Nah, ilmu tauhid yang berkaitan dengan tuntunan agama itu adalah untuk bekal kita besok. Karena kedudukan seseorang itu bukan cara mengenal Allah, tapi melalui fase proses. Seperti sama halnya kita sekolah, ada jenjang. Jenjang seseorang didapat itu sesuai kemuliaan yang didapat. Kalau kita hanya berpendidikan SD, SMP, tidak mungkinlah untuk bisa menduduki tingkat jabatan yang lebih tinggi gitu loh. Hak hidup kita juga kan beda gitu kelasnya. Tapi kalau menyangkut harta amanah itu sebetulnya harta amanah. Pak Karno meninggalkan harta amanah sebetulnya. Cuman bagaimana kita sebagai bangsa ini? Harta amanah yang ditinggalkan Pak Karno itu hanya satu, proklamasi. Proklamasi ya. Setelah proklamasi maka kita bisa mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tapi kalau dalam berwujud materi simpanan saya tidak bisa komen. Coba dirasakan aja sendiri. Tapi kemakmuran rakyat itu bukan dengan harta yang diberi. Kalau harta diberi malah orang cenderung malas. Tapi keilmuan yang diberi. Jadi kalau memang dilihat dari penjelasan dan petikan-petikan yang ada di Jayabaya ini, di kitab kuno Jayabaya ini, sebenarnya harta amanah itu ada keilmuan sebenarnya ya. Ya keilmuan. Keilmuan ya, Sang Prabu yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kan begitu. Kalau saya melihat dari beberapa petikan yang ada di Jayabaya, apapun penafsiran, kalau memang itu ada secara physically, banyak orang menafsirkan ini itu, ya itu pendapat orang lain, kita juga tidak menyalahkan. Kalau di sini kan kita berpendapat ya, Sang Prabu, secara ilmu rohani. Harta amanah itu adalah amanah yang harus disampaikan. Inilah itu seperti itu. Jadi bukan dalam arti harta itu berupa peninggalan-peninggalan. Memang saya juga meyakini peninggalan Pak Karno itu harta amanah, proklamasi. Nggak ada proklamasi ya bagaimana sebutnya NKRI kan?
seperti itu. Ya, terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya untuk menambah khasanah ilmu rohani kita, mempercerdas spiritual kita agar kita tidak salah melangkah dalam proses kehidupan di dunia ini. Yang terpenting di sini kita harus sadar diri, mencari jalan keselamatan dunia dan akhirat, kan intinya seperti itu ya, Iya. Sang Prabu ya. Terima kasih untuk di episode terakhir ini Sang Prabu. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke episode lanjutan dari perjalanan rohani Sang Prabu. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan nanti sesuai dengan permintaan netizen, insya Allah kita akan diskusikan dengan Sang Prabu untuk bisa menayangkan apa yang diminta netizen gitu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.